Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita mau bongkar permasalahan AC di mobil Vios Limo ya. Tapi sebenarnya ini kalau AC semua mobil sebenarnya sama karena masalahnya sama. Jadi teman-teman ikutin videonya terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bantuin kita supaya kita lebih rajin lagi untuk ambil video-videonya, agar sharingnya lebih banyak lagi. Ikutin terus videonya. Lanjut ke selanjutnya. Oke teman-teman, lanjut. Jadi tadi agak kepotong di itu karena memang kita nggak pakai konsep. Langsung aja teman-teman. Jadi hari ini kita mau coba bahas mobil ini bekas taksi. Masalahnya AC tidak dingin. Kemarin itu sudah diisi freon tapi masih apa dia namanya, masih panas berapa hari kemudian. Teman-teman, kita sudah bongkar semua. Jadi ternyata setelah kita analisa tadi, kebetulan nggak saya liput, nggak saya liatin lah di video. Jadi setelah kita cek ada masalah, ada rembesan di ekspansi di sini. Nah, di ekspansi. Jadi rembesan di ekspansi. Udah kita bongkar evapnya. Kita cek juga evapnya, tidak ada kebocoran di evap. Sudah bongkar kondensornya, tidak ada kebocoran di kondensor. Jadi sudah bisa kita pastikan bahwa yang masalah ada di ekspansi. Solusinya, ekspansinya kita ganti supaya sekaligus permajaan, karena kalaupun misalnya di servis agak lumayan riskan. Kenapa? Kalau nanti gagal otomatis freonnya juga harus ganti lagi. Itu yang jadi pertimbangan. Ekspansi harganya di 300 sampai 350.000. Jadi teman-teman untuk perbaikan AC siapkan budgetnya kurang lebih di ekspansi segitu ya. Nah, udah bongkar semua, insya Allah nih mau ngidupin lagi. Jadi teman-teman yang ada kasus biasanya gini, kasus AC itu diisi freon habis, nah itu pasti bocor. Kalau teman-teman isi lagi, kemungkinan besar bocor lagi. Jadi itu masalahnya ada di bocor. Pasti ngeceknya banyak, pasti ada ngecek di kisaran selang-selangnya, ekspansinya, terus kemudian kondensornya, terus evaporatornya. Itu yang mesti dicek. Nah, kasus kemarin dua kasus yang kemarin terjadi di kita itu di selang. Jadi di selang sini itu bocor. Jadi macam-macam ya, ada bocor dari sealnya. Kalau yang karet ada bocor di selangnya. Jadi selangnya biasanya bocor, biasanya sudah sudah umur lah. Jadi itu kita ganti, alhamdulillah aman, alhamdulillah sudah oke. Nah, kalau teman-teman misalnya sudah ada kasus ini, biasanya kita akan sekalian flushing. Jadi flushingnya itu bukan flushing ya. Jadi servis total, jadi kita bersihin sekalian, itu biayanya di 650.000, sudah ganti freon sama nambah oli kompresor. Nah, kemarin ada teman-teman yang nanya, kompresornya bukannya diganti, tidak. Jadi kompresor olinya nggak kita ganti tapi nambah. Kalau teman-teman mau ganti mesti ke bengkel yang besar. Kenapa? Karena untuk flushing oli itu alatnya lumayan mahal. Jadi kita belum bisa terusan. Paling kita bisanya nambah. Biayanya mungkin di 300 sampai 400 untuk flushing oli kompresor ya, karena alatnya lumayan cukup mahal. Untuk ukuran standar sih rata-rata normal ya. Kemarin terakhir kita bisa dapat 6 derajat sampai 5 derajat, bahkan ada yang sampai 4. Nah, kenapa beda-beda? Dengan mobil yang sama derajatnya beda-beda. Nah, itu yang mungkin teman-teman nanya, kok bisa beda-beda? Nah, jadi menurut contoh tadi kita ngalamin ada gen 1 ketemu di derajat 8 derajat Celcius. Tapi ketika kita siram di kondensor itu ketemu di 7 derajat. Jadi ada perubahan yang cukup signifikan ketika kondensornya kita siram. Nah, analisanya apa? Kondensornya agak bermasalah. Jadi itu solusinya sebenarnya kondensornya diganti. Tapi karena masih cukup oke dengan 7 sekian, masih di dalam masih cukup dingin, jadi sementara biarin dulu
masih oke lah, nggak ada masalah, masih bisa ngatasin dinginnya, tinggal dimaksimalin bagian interiornya. Jadi itu masalah kebocoran. Terus kebanyakan juga ada masalah di magnet cloth. Nah, jadi di magnet clothnya, magnet cloth itu kan adanya di kompresor, jadi dia nggak bisa, biasanya udah patah atau memang magnetnya sudah rusak. Nah, biaya penggantiannya persiapan dana di 900 sampai dengan 1.100.000 untuk pasang magnet cloth. Kalau teman-teman misalnya nanti mesti bongkar semuanya akan lebih mahal lagi, tapi rata-rata bisa lah diganti. Terus itu ya, terus bisa juga dari evaporator. Kondensor ada tapi jarang lah kondensor. Nah, evaporator juga bisa. Ini kita lagi bongkar. Mudah-mudahan nanti nggak masalah. Bisa juga dari evaporator atau dari spele filternya, filter AC-nya. Evaporator harga-harganya ya hampir-hampir sama lah. Kisaran di teman-teman kalau ada kebocoran dari evap atau dari kondensor atau dari magnet cloth misalnya rusak, estimasi rata-rata perbaikan habis di 1 juta sampai 1.500.000. Itu rata-rata, karena beberapa biasanya kan misalnya evaporator misalnya ekspansinya mesti diganti. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini lagi ada paket cleaning juga teman-teman boleh. Ini paket cleaning AC untuk Vios Limo Gen 2 di 650.000. Monggo mampir ke garasi taksi. Terus teman-teman juga bisa konsultasi gratis untuk di garasi taksi. Terus kalau teman-teman mampir ke sini, teman-teman boleh cek kaki-kaki gratis, cek mesin juga gratis. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.